Ya, itu adalah hadiah untuk anniversary ke-8. Tapi mungkin di luar dugaan ya buat Arumi, karena biasanya mungkin dipikir saya yang bikin lagu gitu. Kan pernah 2 kali waktu dia ulang tahun kan saya bikin lagu tapi yang nyanyiin Lakesha. Terus kalau tahun lalu memang lagu saya tapi lagu lama gitu, artinya lagu tahun waktu 2013 nikah tapi diproduksi lagi. Nah kalau yang ini nih saya justru gandeng bareng, kolaborasi bareng Lale Ilman Nino ya. Jadi Nino yang tergabung di RAN sama Mas Lale, Mas Ilman yang di Malik, kan mereka punya songwriting team Lale Ilman Nino. Udah banyak bikin lagu lah buat nyanyi-nyanyi, terus ternyata mereka juga tertarik untuk kita kolaborasi bareng ya. Jadi kita ternyata hasil ngobrol-ngobrol jodoh. Nah kita bikin proyek rahasia. Jadi benar-benar rahasia. Terus Arumi nggak tahu sampai kemudian di hari H lah kita expose. Tapi itu juga Arumi taunya itu ada webinar mengenai lagu-lagunya Lale Ilman Nino gitu. Nggak ngeh kalau ternyata lagu mereka justru lagu yang saya nyanyiin buat Arumi. Bidadariku ya sesuai dengan temanya ya, Bidadariku. Tapi sebenarnya basically waktu kita ngobrol soal lagu ini bareng Mas Lale, Mas Ilman, Mas Nino, itu saya cerita bahwa bidadari itu sebenarnya adalah panggilan yang dibikin sama yang Mas Ade yang dulu nyomblangin kita tahun 2011 gitu. Jadi karena dia aktif di layar kaca, modeling gitu kan, panggilnya bidadari. Karena saya waktu itu aktif nyanyi, kebetulan dia manajer kita berdua, saya nyanyi, dia bilangnya biduan. Jadi disingkat Bidu dan Bida gitu. Nah, cuman dia suka nyindir juga, kok nggak pernah dipanggil bidadari atau bida sih gitu. Nah, padahal sebenarnya saya sering pakai juga untuk untuk reference lah, misalnya di phone book atau apa gitu ya. Nah, jadi akhirnya ya udah pengen bikin judul lagu itu gitu, Bidadariku. Dan pas ngobrol sama songwriternya, terus ya udah apa yang ingetin ya, saya bilang membuat cheerful gitu ya pada saat misalnya lagi penat, lagi capek, lagi melihat dia yang periang terus bisa jadi semangat lagi gitu. Itu kata kuncinya, terus akhirnya jadi deh lagu itu. Ya agak aneh sih, karena ya itu pertama udah lama nggak jadi model video klip, dan ini untuk lagu yang dipersembahkan untuk aku. Terus ya jadi sebenarnya agak awkward sendiri, karena dibandingkan dengan video klip yang lainnya, walaupun dulu pernah jadi modelnya kan nggak deket itu sama lagunya, bahkan menjadi inspirasi lah kalau kata Mas Emil tuh akunya sendiri gitu. Jadi tapi ya seru, pengalaman baru, sama jadi lebih ini banget sih, intimate terhadap kehidupan aku banget gitu. Kalau lupa sih enggak, lebih ke awkward itu sendiri. Jadi soalnya awkward sama penjiwaan lagunya gitu, karena kan biasanya kalau bidadari lah atau orang yang disayangin atau dicintai itu kan sebenarnya adalah ungkapan dari rasa orang yang menganggap itu. Kalau dalam konteks ini kan Mas Emil gitu memandang saya ceritanya, bidadarinya dia ceritanya ya Mas. Nah tapi untuk akunya sendiri menjiwai itu tuh jadi gimana ya gitu. Jadi lebih ke awkward, aduh ini gimana ya gitu. Jadi lebih, karena mau GR sendiri kan susah gitu. Ya dilibatkan, anak-anak tuh dilibatkan dan mereka senang banget. Walaupun syutingnya kan ternyata seharian karena banyak molornya. Biasa kalau syuting kan gitu ya, jadi lebih lama dari biasanya, dan anak-anak sendiri kan nggak pernah ikut proses syuting yang beneran gitu. Dan walaupun mereka capek sampai sore hampir malam gitu ya, tapi mereka masih mau bantuin lah gitu istilahnya. Jadi pulang-pulangnya baru komplain, aduh aku capek lama banget. Tapi pada saat di sana ternyata si Keisha sama Kenan tuh menikmati proses itu sendiri. Di video klip kan memang kayak bagaimana sebenarnya si Arumi itu dalam kesehariannya ada banyak yang dikerjain. Ada meeting juga secara online, ada masakin buat anak, mau dandan aja riwanya setengah mati gitu loh digangguin. Tapi
Kemudian di akhir itu semua pergi ngedate bareng suami kan gitu kan, dan tampil maksimal gitu. Jadi itu juga yang sebenarnya sering kita lakuin itu kalau kadang-kadang jalan berdua, saya nyetir sendiri. Walaupun dandan maksimalnya cuma kalau inget aja. Maksimal ya, tapi itu kan buat video klip ya. Tapi maksudnya momen-momen kayak gitu ya juga lepas dari keseharian dalam jabatan dan segala macam yang biasanya mungkin ada protokoler, ada apa. Jadi kita nyetir berdua aja gitu, nggak ada protokoler, nggak ada apa, dan ya kadang-kadang ya udah kena macet, kadang lupa bawa duit buat parkir gitu ya, karena saking biasanya ada yang ngurusin, lupa tempat pom bensin di mana. Ya udah pokoknya nyetir aja gitu, dan hal-hal kayak gitu kadang-kadang justru buat saya penting juga untuk untuk lebih dekat lagi gitu. Menurut saya bersyukur ya bahwa up and down-nya relatif dikasih kelancaran gitu ya, nggak sampai yang gimana gitu. Pasti ada lah momen-momen berantem, momen-momen ada baikan lagi, tapi relatif lancar ya gitu. Apa ya kata kuncinya, mungkin kita berusaha juga jangan sampai setelah nikah totally berubah dari zaman dulu sebelum nikah, zaman pacaran gitu ya, dibikin lebih relax gitu ya. Jadi ya itu yang salah satu cari hobi berdua juga yang dinikmati. Kita suka nonton bareng gitu, makan, kadang sekarang bergeser masak, walaupun saya cuma jadi penggembira gitu ya. Tapi tetap lah hitungannya masak dan segala macam ya, sampai ya itu semua jadi salah satu solusi gitu ya. Dan memang nggak pernah kepikiran, maksudnya kalau udah nggak happy ya berani ngomong aja gitu. Itu mungkin ya dari dia juga berani ngomong. Ya. Tapi ya kalau dibilang up and down sih kayaknya ya ada. Up and down ada, cuman maksudnya nggak ada yang terlalu ekstrim, atau mungkin kitanya nggak mau memperpanjang itu atau membesarkan gitu. Karena kan banyak juga kalau masalah dalam rumah tangga itu kan relatif ya. Hampir semua mungkin punya masalah yang hampir sama lah sebetulnya, ada yang gini ada yang gitu, cuman bagaimana kita berdua itu memilih untuk bisa bikin masalah itu besar sampai akhirnya jadi cobaan yang besar banget, atau ya kita menyelesaikan masalah dengan usaha yang nggak besar dan lain-lain. Dan untungnya sih ya alhamdulillah kita juga nggak ngerti kalau misalnya nggak direncanakan gitu loh. Maksudnya kalau ternyata kita ini pas berumah tangga itu punya masalah tuh cukup cukup wise gitu. Mungkin Mas Emil dia wise banget ya, jadi akhirnya nggak pernah jadi ada masalah yang bisa sampai besar banget gitu selama ini gitu. Cobaan terberat mungkin ya beda-beda kalau dari sisinya aku gitu ya, nemenin Mas Emil sepanjang karirnya, karena karir di politik itu menguras emosi ternyata karena dan berpengaruhnya luar biasa. Jadi mungkin awal-awal dari mulai transisi yang tidak politik terus ke politik, terus juga Mas Emil harus transformasi jabatan kan, kerjaan gitu, dari yang tadinya kerjaan dengan jam kerja yang, nah kalau buat aku sih mungkin cobaan yang terberat tuh itu Mbak, malah jadi jam kerja yang dari mulai jam 9 sampai jam 5 sore gitu. Aku udah bisa tahu nanti suamiku jam 6 atau jam 7 malam tuh udah pulang gitu. Terus bisa ngomong kalau weekend pokoknya itu hari buat keluarga. Terus juga boleh bilang gitu kalau kerjaan nggak boleh dibawa ke rumah ya gitu. Kalau di rumah jadi nggak stres lagi gitu. Tapi kalau sekarang benar-benar nggak bisa. Jadi transisi awal-awalnya itu untuk nerima terus legowo kalau suaminya itu kerjanya tuh 24 jam dalam 7 hari, terus juga menguras emosi, jadi menguras emosinya Mas Emil. Jadi karena kerjaan juga sekarang mau di luar atau di rumah tuh sama-sama aja, jadi bisa kadang-kadang di rumah waktu lagi family time tapi tiba-tiba ada kerjaan yang urgent ya semua harus ditinggal dan lain-lain. Jadi mungkin transisi awal, kalau sekarang sih udah kebal udah biasa, tapi kalau transisi awalnya sebagai perempuan terus sebagai keluarga kecil dan juga masih pengantin baru pada saat itu jadi ada rasa kok gini banget gitu. Mas Emil? Ya, sebenarnya kan waktu pertama kali masuk politik aja pengorbanan besar juga buat Arumi ya, karena dia harus pindah dari Jakarta dari
biasa di kota besar harus ke desa waktu itu, dan ya jauh dari teman-teman, dari rutinitas sehari-hari. Tapi ya itu up and down-nya tuh nggak berarti kita ribut ya, tapi up and down dalam arti perjalanan kita bareng juga ada naik turunnya gitu. Bener-bener saya harus resign dari kerjaan, itu kan penuh ketidakpastian kan, tapi ya kita omongin dulu sebelum keputusannya diambil gitu, bahwa nih kita harus gini-gini gimana gitu. Jadi ya itu up and down kehidupan yang dijalanin bareng juga penting sih. Ada karena memang dunianya beda banget kan. Dunianya beda banget. Kalau di entertain itu lebih banyak apa yang kita lakukan dan keputusan yang kita lakukan itu biasanya berpengaruh ke diri sendiri aja, atau paling jauh itu ke keluarga. Jadi lebih leluasa bagaimana kita bertindak dan lain-lain tuh jadi lebih leluasa. Tapi dengan jabatannya Mas Emil sekarang yang ternyata membawa istri juga kan gitu, punya pengaruh yang besar. Jadi secara bebannya tuh lebih ke ya semua harus dijaga, karena kan Mas Emil dan saya mungkin sekarang ada di posisi kayak gini kan karena kepercayaan dari masyarakat. Nah, jadi harus bisa merepresentasikan, bukan berarti menjadi orang lain ya, tapi harus bisa merepresentasikan diri lebih baik lagi, jadi memberikan versi diri yang lebih baik, itu pertama. Yang kedua juga dengan kita bertanggung jawab sungguh-sungguh sama yang diamanahkan ke kita, harapannya itu bisa merepresentasikan tempat yang kita pimpin ini terwujudlah kalau tempat yang baik gitu. Transisi, jadi waktu sebenarnya paling sulit itu sebenarnya pada saat transisi. Jadi transisinya itu ternyata banyak banget larangannya. Kemudian mencari sweet spotnya gitu. Jadi bagaimana caranya aku bisa tetap nggak kehilangan jati diri dan tidak menjadikan masa laluku di dunia entertain gitu ya. Maksudnya ini artis atau sebagainya itu tidak menjadi kontradiktif dengan si jabatan yang diamanahkan ke aku juga sekarang. Jadi transisi pada saat itu. Jadi banyak banget aturannya ternyata. Kemudian banyak banget hal-hal yang harus dipatuhi. Terus juga belajar, jadi belajar secara real gitu Mbak. Jadi benar-benar kayak nyemplung di satu dunia yang bukan sekolah dulu tapi langsung praktek. Jadi ada jabatan atau amanah yang diamanahkan ke aku menjadi ketua-ketua organisasi, harus kasih kebijakan, harus bikin program kerja ya, dan itu bertanggung jawab terhadap masyarakat juga. Jadi pada saat itu dunia yang sama sekali nggak ngerti, dunia yang sama sekali nggak ini, dan nggak mau sampai salah ambil keputusan, karena ini kan kemaslahatannya banyak orang. Jadi pada saat itu cobaan terbesarnya ya adalah itu transisi. Oh my god, kalau dulu kan istilahnya tuh sekolah atau lulusnya itu kan pendidikannya entertain, tapi kan sekarang beda banget. Jadi belajar dan diiringi dengan tanggung jawab yang sangat besar gitu, ke dunia yang lebih serius lagi. Jadi paling berat sih buat aku sih pada saat itu, dan mungkin sampai sekarang pun masih belajar. Sempurna juga pasti belum, tapi banyak yang mensupport, salah satunya Mas Emil yang bisa bikin lebih baik lagi lah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.